Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi singkat terkait inovasi program SE yang mengedepankan aspek modernisasi. Oleh karena itu, materi presentasi saya kali ini berjudul penggunaan AI dalam mengidentifikasi line of fire ya, sebagai sebuah peningkatan safety atau pemberdayaan safety melalui pendeteksian berbasis artificial intelligence. Sebuah data umum ya yang selalu diupdate, misalnya di forum IADC maupun IAGP ya, mengenai 5 insiden yang paling sering muncul dalam dunia industri oil and gas ya. Nomor 1 adalah hand injury atau cedera tangan, lalu slip fall ya. Selanjutnya ini biasa terkait dengan machinery, ada terjepit atau tertindih ya, caught in maupun caught between. Lalu disusul juga dengan motor vehicle safety ya, motor vehicle crash, MVC, yang biasanya ini terjadi di operasi darat ya, dan drop object. Kalau kita analisa ataupun mungkin pernah terlibat dengan investigasi, 5 bahaya ini biasanya related atau berhubungan dengan line of fire ya, isu line of fire yang ada di tempat kerja. Pada data reporting data yang lain berdasarkan statistik global, ini menunjukkan sekitar ada 27% kasus fatality di tempat kerja ini berhubungan langsung dengan kecelakaan yang terkait dengan line of fire ya. Dan hasil dari investigasi, root cause line of fire ini biasanya berhubungan erat dengan human error ya, atau kesalahan manusia, lalu juga terkait beberapa bahaya fisikal, mekanikal, kimia atau biologis, biasanya satu package ya, entah itu machinery, artinya exposure di tempat kerja, interface di tempat kerja, dan yang terakhir adanya isu terkait dengan fitrah manusia ya, artinya adanya kekurangan kesadaran ataupun akan adanya bahaya maupun kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan di tempat kerja. Nah, ini contoh challenging yang mungkin terjadi terkait dengan keselamatan kerja pada operasi maupun tempat atau lingkungan kerja kita. Misalnya di rig floor ya, ada istilah yang menyebutkan dengan color code atau drop zone atau safe color zone begitu ya di rig floor ya. Kalau di gambar ini dilihat titik-titik merah ini biasanya tempat-tempat yang memiliki probability tinggi terhadap kemungkinan terjadinya insiden di area rig floor misalnya sebagai sampel, ataupun juga mempunyai keparahan yang besar jika seresiko terjadi bahaya bisa menjadi resiko di sana, seperti misalnya bahaya di ketinggian ya, risiko terjatuh ataupun tertimpa, ataupun ada machinery di sana, bisa jadi terjepit, terhimpit dan sebagainya. Bisa juga movement alat di sana, baik itu yang bersifatnya energized by electricity maupun dari pressure trap, mechanical dan sebagainya ya. Kemudian ini contoh lain lagi pada operasi lifting, misalnya di mana ada posisi boom manuver begitu ya, atau counterweight manuver di situ, maka ada risiko line of fire. Juga pada saat misalnya contoh aktivitas sederhana seperti memarkir kendaraan, memandu parkir alat berat dan sebagainya, di situ juga ada line of fire pada sisi blind spot. Nah, ini adalah challenging dari resiko atau bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Nah, karena ini temanya modernisasi, maka saya mengangkat salah satu tools yang sekarang sedang
booming ya, sudah mulai dipraktekkan di beberapa industri, termasuk juga oil and gas tentu saja, yaitu mengenai AI surveillance proses ya, artinya surveillance atau pengamatan dengan menggunakan tenaga dari ataupun intelijensi dari AI itu sendiri ya. Seperti misalnya kamera yang dilengkapi dengan kemampuan pendeteksian ataupun sensor dipadukan dengan sensor-sensor kehidupan ataupun gerakan, tingkah laku pekerja, alat, pergerakan unit dan sebagainya. Simple sebenarnya metodenya, yaitu kita memulai dengan adanya aktivitas monitoring yang dilakukan oleh surveillance kamera yang diberi di powered dengan AI ya, artinya diberikan intelijensi di sana sehingga gambar atau video yang tangkap itu mampu dianalisa dan dibuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan apakah itu termasuk dalam kategori definisi bahaya, beresiko dan sebagainya. Biasanya nanti akan dihubungkan dengan alerting system, bisa berupa yang sifatnya online, misalnya terkoneksi dengan handphone gitu ya, atau device lain, komunikasi device lain, ataupun dengan alarm misalnya, ataupun notice ke public announcement dan sebagainya. Itu tergantung dari field ataupun workplace facility yang ada di sana. Kemudian juga tools ini bisa mereview sehingga memberikan laporan mengenai behavior ataupun penilaian perilaku, cara berkendara dan sebagainya, yang pada akhirnya akan memberikan result berupa kemudahan kita dalam mengambil keputusan ya, untuk menentukan preventive action ataupun misalnya juga menggunakan handling control yang tepat, apakah kita perlu engineering control atau mungkin administrative control dan sebagainya, sehingga aktivitas ini secara berkelanjutan menimbulkan akan menjadi suatu siklus continual improvement di tempat kerja yang tentunya bisa menghindari terjadinya insiden ataupun kemungkinan keberulangannya kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan di tempat kerja. Ini contohnya, ini bukan promosi tapi beberapa program sudah mulai banyak ya, seperti misalnya red zone monitoring dari salah satu provider. Ini untuk menentukan tadi resiko, maksudnya adalah area kerja di rig floor yang berpotensi memiliki bahaya yang signifikan ataupun resiko dengan probabilitas yang cukup besar sering frekuensinya ataupun keparahan yang cukup besar misalnya ya. Jadi bisa diidentifikasi, memberikan alert kepada execution ataupun operator di sekitarnya untuk memulai atau menghentikan pekerjaan. Bisa juga terkoneksi dengan misalnya sensor udara ya, contohnya di gambar yang kanan ini. Jadi bisa menentukan ketika bekerja di confined space, misalnya di dalam tunnel ataupun tempat-tempat yang memang sangat terbatas, misalnya perlu supply oksigen demand dan sebagainya, itu juga ada monitoring sehingga memberikan alert baik kepada pekerjanya maupun kepada supervisor ataupun entry watch yang ada mengamati pekerja yang sedang bekerja di area confined space tersebut. Oke, ini contoh lagi di bawah misalnya kepatuhan ya, jadi ada AI recognition itu untuk helm safety, penggunaan helm safety ya, tempat kerja bisa menghitung kedisiplinan atau memberikan alert ketika tidak menggunakan apa dengan tepat dan sebagainya. Juga misalnya untuk kondisi di mana pekerja mungkin dalam kondisi emergency ya, misalnya gawat darurat, misalnya di suatu lorong jalan di pedestrian misalnya, area kerja ada yang terjatuh, atau di area lain produksi area kerja ada yang tergeletak, kamera bisa mengidentifikasi bentuk ataupun postur tubuh seseorang sehingga dia tahu bahwa ini sebenarnya emergency, sehingga mengaktifkan emergency alarm yang ada di lokasi tersebut. Nah, dari sekian banyak feature ataupun keunggulan tadi AI kamera yang untuk mengidentifikasi bahaya tempat kerja ya, bisa kita simpulkan ternyata ada juga manfaat dan tantangan dalam penerapannya ya.
tentu tadi sampaikan beberapa keunggulannya memang feature ini bisa mendeteksi risiko real time ya. Jadi saat itu juga tadi dari gerakan, dari posisi, lokasi, pola kerja dan sebagainya dia kita bisa definisikan mana yang regular open safe activity, mana yang tidak begitu. Jadi real time dia bisa merecord dan mengambil tindakan. Nah, ini keuntungannya dua itu tindakan proaktif, jadi real time pencegahan proaktif, real time alert sebelum kecelakaan itu terjadi, baik kepada orangnya, operator misalnya terhadap satu peralatan, maupun manajemen yang bertanggung jawab ya di area tersebut. Kemudian juga ini bersifat non-stop dan konsisten, artinya ini bisa menutupi fitrah manusia, kelalaian, kekurangan manusia begitu ya, kan tadi kelelahan ataupun ketidaktaatan pada prosedur yang dibahas di awal ya, seperti itu juga. Karena dia bisa melakukan analisa, maka AI bisa melakukan pelacakan dan analisa data keselamatan. Tentunya seharusnya lebih akurat jika kita membuat logik formula, logik sistem yang benar begitu ya. Kemudian juga ini membantu dalam proses audit dan investigasi, artinya ketika kita mereview suatu performa teams, individu, alat dan equipment begitu lebih cepat dan lebih terukur begitu ya. Tapi di sisi lain tantangannya ini penggunaan kamera tentu saja ini terkait dengan isu privasi dan etika ya, apakah layak atau tidak, boleh atau tidak begitu. Terutama pada area-area ataupun tindakan yang bisa berhubungan dengan etis ya, atau etik ya. Kemudian juga bisa mungkin jadi false positif atau false negatif. Jadi kesalahan identifikasi kamera terhadap suatu hal yang mungkin seharusnya sudah tepat tapi salah pembacaan atau salah mengambil kesimpulan sehingga melaporkan menjadi tidak tepat, dan begitu juga sebaliknya begitu ya. Mungkin saya terjadi dari sudut pandang kamera ataupun misalnya kelemahan fokus dari kamera dan sebagainya, itu mungkin saja terjadi. Di samping tentunya logik yang dimasukkan ketika membuat program identifikasi tadi ya. Kemudian juga ada ini hubungan sama resource ya, jadi hubungan ke apakah kebutuhan infrastruktur, artinya apakah infrastruktur di suatu tempat itu bisa mampu untuk mensupport instalasi kamera, kemudian biayanya juga ya, misalkan di outdoor misalnya, apakah kamera bisa menangkap kondisi di situasi darurat atau kegiatan fast moving, fast mobilize begitu ya. Jadi kondisi di mana kamera tidak bisa ditempatkan ataupun menjadi sulit dengan pasang dan bongkar begitu misalnya. Lalu efek lagi kita akan bergantung pada teknologi. Nah ini sangat sangat dilematis ya. Jadi ketika sudah bergantung pada teknologi, apakah kemudian ini akan mengganti posisi manusianya sendiri sebagai professional safety misalnya di sana itu, dan digantikan oleh teknologi, ini juga jadi dilematis ya. Dan teknologi yang semakin maju misalnya apakah bisa mengelabui balik begitu dari implementasi AI yang ada ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah ini keterbatasan konteks situasi. Jadi bisa jadi situasional yang tercapture oleh kamera mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Atau misalnya sebagai contoh, ketika seseorang sudah terluka kemudian atau kena near miss misalnya sehingga lepas kamera helmnya, maka dianggap sebagai unsafe, padahal misalnya sebenarnya unsafe-nya bukan melepas helmnya, tapi justru itu ada suatu kejadian potensi di mana suatu misalnya swinging movement alat ataupun counterweight yang mengenai helm seseorang sehingga helmnya terlepas begitu. Itu mungkin sedikit kita mengupas sedikit sekelumit tentang penggunaan AI sebagai bagian dari modernisasi safety, implementasi program safety di tempat kerja. Semoga bisa menjadikan sharing yang bermanfaat dan mungkin suatu hari bisa diimplementasikan tempat kerja kita untuk meningkatkan performa safety secara program maupun implementasi. Demikian dari saya.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.